Welcome Church! Sunday Service GBI Rayon 1D diadakan setiap pukul 8.30 secara on-site and live streaming di Tampak Siring dan pukul 11 secara on-site di GBI Mall of Indonesia. Bapak Ibu dapat mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah Children's Church secara online setiap minggu, premier pukul 7 pagi. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu berdoa bersama kami, dapat mengikuti doa pagi secara online melalui Zoom setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 hingga 7 pagi. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Berikut ini adalah seluruh jadwal kegiatan tengah minggu. UMAS Online Service, Women of Impact Online Service, GC and Youth Online Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dan ingin berikan kesaksian kebaikan Tuhan, dapat mengisi prayer request dan praise report dengan cara scan QR code yang tertera atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling, dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini. Untuk memberikan persembahan secara online, Bapak Ibu dapat melakukannya melalui scan QR di aplikasi yang tersedia. Dengan cara buka aplikasi MBCA atau salah satu dari pilihan aplikasi yang ada dan klik scan QR code. Posisikan kamera Anda pada QR code yang tersedia, lalu masukkan nominal persembahan dan klik OK. Aplikasi di atas dapat Anda download melalui Google Play atau App Store. Bagi saudara yang mungkin belum mempunyai mobile banking BCA ataupun aplikasi lain yang tertera, saudara dapat memberikan persembahan melalui mesin edisi di counter depan. Persembahan diakonia dapat diberikan melalui scan QR code berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D, dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka, hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan, ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan, selagi Kau masih hidup, Ku mau selalu untuk jadi berkat. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka, hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan, ini aku.
Hai Church, apa kabar? Kami akan melakukan ibadah onsite secara langsung di gereja di GBI Tampak Siring dan GBI Mall of Indonesia. Seluruh ruangan di gereja telah disterilisasi dan telah dipersiapkan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Pastikan diri Anda telah menerima vaksinasi lengkap sebelum mengikuti ibadah secara langsung di gereja. Dan berikut beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, pastikan Anda telah memiliki aplikasi Peduli Lindungi sebelum Anda memasuki gereja. Yang kedua, dilarang makan dan minum selama berada di gereja dan Anda wajib memakai masker selama berada di gereja dan selama mengikuti ibadah. Yang ketiga, harap jaga jarak satu dengan yang lain dan jangan berkerumun baik sebelum maupun sesudah ibadah. Dan yang terakhir adalah tata cara melakukan reservasi ibadah sebelum mengikuti ibadah onsite di gereja. Pertama, pastikan Anda mempunyai aplikasi Rayon 1D dan bagi Anda yang belum mempunyai, Anda dapat langsung download di Play Store dan App Store. Kedua, masuk ke aplikasi Rayon 1D, klik di bagian links, dan pilih menu Seat Booking Ibadah Onsite. Yang ketiga, baca dengan teliti disclaimer yang tertera. Yang keempat, pilih jam ibadah dan kursi yang tersedia. Yang kelima, pastikan Anda mengisi data-data Anda dengan benar dan lengkap karena Anda akan mendapatkan kode OTP via SMS untuk mengkonfirmasi pemesanan kursi. Masukkan kode OTP tersebut untuk menyelesaikan reservasi. Yang keenam, Anda akan mendapatkan kode booking jika reservasi berhasil. Selanjutnya, sebelum Anda memasuki gedung gereja, jangan lupa untuk menunjukkan kode booking pemesanan kursi kepada petugas. Scan barcode pada aplikasi Peduli Lindungi dan scan suhu tubuh sebelum memasuki gedung gereja. Ikuti setiap arahan dari ushers yang bertugas karena Anda akan dibantu untuk diarahkan naik ke ruang ibadah. And that's it. Sampai ketemu minggu depan. We cannot wait to see you again.
Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Thank you Lord Jesus. Refreshing, hearing your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami sama-sama datang di hadapan-Mu dengan mengangkat tangan kami sama-sama. Kami tahu Tuhan turun tangan dalam hidup kami. Apapun keadaan kami hari ini, waktu kami masuk dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu ada penghiburan. Dalam hadirat-Mu ada mukjizat. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu Tuhan Yesus. Hari ini pulihkan kami yang lemah ya Tuhan. Ku dipulihkan, baharui kami dan dibarui dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ada suka. Sekali lagi dengan segenap hatimu, Bapak Ibu Saudara, katakan dalam hadirat-Mu Tuhan. Tak terindah, yes my Lord, di hadirat berkat melimpah. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, katakan ku dipulihkan. Kami percaya Tuhan dan dibarui dalam hadirat Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada sukacita yang melimpah, sukacita. Segenap hati katakan, saat terindah dalam hadirat-Mu, di hadirat-Mu berkat melimpah
hadiratmu, hadiratmu,
hadirat-Mu, oh, mengalirlah, memenuhi kami Tuhan, penuhi rumah kami, penuhi orang yang kami kasih, penuhi jemaat-Mu ya Tuhan. Bapak Saudara yang ada di sini atau di rumah-rumah, mari angkat tanganmu, mari berdoa buat keluargamu, berdoa buat keluargamu, berdoa buat anakmu, berdoa buat istrimu, berdoa buat suamimu, berdoa buat orang tuamu. Dalam hadirat-Mu kami minta perlindungan darah-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami minta belas kasihan-Mu ya Allah. Puji hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Saudara percaya kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita tidak bisa jabat tangan, tapi katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Apapun keadaannya jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, karena kita punya Tuhan yang memegang hidup kita. Amin. Yang percaya lambaikan tangan sama-sama. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Singkirkan kekhawatiran kita, menari bersorak bagi Tuhan, bersukacita di hadapan Allah kita. Yeah, yeah, yeah. Sama-sama. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Come on, come on. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Come on. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, Yesus.
kiri Bapak Ibu Saudara. Nyatakan ini, kasih tahu Bapak Ibu Saudara di sebelah kanan sebelah kiri bahwa Allah kita besar dan heran. Dia mencintai Bapak Ibu Saudara seperti biji matanya. Dia pasti menjagai Bapak Ibu Saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan sama-sama. Drum sendiri ya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran. Allah yang cinta Amin. kita semua. Berkati. Boleh lihat belakang Bapak Ibu Saudara. Belakangmu katakan Allah kita. Allah yang heran. Yes. Allah yang cinta kita semua. Boleh tepuk tangan di kepala sama-sama. Allah yang heran. Allah kita. Allah kita heran. Allah kita besar. Allah kita heran. Allah kita heran. Sekali lagi sama-sama katakan Allah kita besar. Yes. Woo. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini. Wow. Ya, shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang sedang melakukan live streaming di rumah secara online. Kami berdoa Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, baik, selalu dalam perlindungan Tuhan, amin. Seluruh keluarga besar dalam tuntunan Tuhan dan perlindungan Tuhan, amin. Oke, mungkin saya mau sambut dulu ada yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Tampak Siring pada hari ini. Mungkin ada? Oke, semua jemaat setia, amin. Apabila ada atau buat yang online juga, bisa mendaftarkan di link di aplikasi Jemaat Baru di apps Rayon 1D kita punya ya. Bapak Ibu yang belum mendownload juga bisa mendownload. Nah, kali ini kita ada pengumuman penting. Berhubung kita melihat kondisi angka kasus COVID sedang melonjak cukup lumayan meningkat hari-hari ini. Kita ada pengumuman penting bahwa mulai minggu depan tanggal 13 Februari kita akan melakukan kembali ibadah secara online. Wow, ada sukacita? Jangan berkecil hati, kita akan tetap secepatnya kita akan kembali secara offline apabila kasusnya sudah melandai. Jadi untuk minggu depan kita start ibadah di tempat ini ditiadakan dulu, tapi kita bisa kembali streaming secara online di rumah masing-masing. Nanti untuk pemberitahuan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa update terus di Instagram, di Facebook Rayon 1D, GBI Tampak Siring, GBI MOI. Bapak bisa, nanti kita akan beri pengumuman lebih lanjut. Oke, ini waktunya kita mau berdoa untuk prayer request yang dari saudara-saudara kita yang masuk untuk minggu ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih untuk sukacita yang sudah Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, kami rasakan Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk prayer request yang masuk dari saudara-saudara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seorang wanita atas kesembuhan dari sakit di bagian kakinya Tuhan. Sehingga dia tidak bisa berjalan Tuhan Yesus. Kami berdoa bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia bisa berjalan secara normal kembali Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang merindukan keturunan dalam keluarga Tuhan. Bapa Kau berfirman Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau meteraikan janji-Mu Tuhan dalam keluarga ini, berkati buah kandungannya hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang rindu terlepas dari ikatan kuasa kegelapan dan kerasukan kuasa jahat Tuhan.
Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa yang Kau berikan buat kami itu lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini bisa terlepas dari kuasa kegelapan dan kerasukan kuasa jahat Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang rindu terlepas dari pornografi, yang rindu terlepas dari video game. Bapak, kematian-Mu di kayu salib Tuhan sudah membebaskan kami dari segala belenggu, dari segala ikatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bantu hamba-Mu ini untuk lepas dari segala keterikatan pornografi dan game Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, seorang wanita untuk pemulihan hatinya yang mengalami perceraian Tuhan. Dan pemulihan buat keluarga besarnya Tuhan. Bapak, kami percaya ada mujizat unity kembali Tuhan dalam keluarga ini. Kau hapuskan segala berikan roh pengampunan, tali kasih-Mu mengikat seisi keluarga ini Tuhan. Biar mereka sekeluarga dipulihkan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang rindu keluarga besarnya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, Kau akan pakai hamba-Mu ini. Kau akan pakai kami semua di seluruh keluarga besar kami Tuhan. Biarlah kami boleh berdampak menjadi garam dan terang buat seluruh keluarga besar. Dan hamba-Mu ini keluarga besarnya bisa menerima Tuhan Yesus dan merasakan kasih-Mu juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu agar ditempatkan dalam pekerjaan yang tepat Tuhan. Bapak, Engkau adalah Jehovah Jireh Tuhan. Engkau sudah menyediakan Tuhan Yesus pekerjaan yang terbaik buat hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang rindu memiliki rumah Tuhan. Bapak, kami percaya waktu-Mu indah pada waktunya dan Kau sudah menyediakan rumah yang terbaik buat hamba-Mu ini. Demikianlah doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami sehati dan seiman, Kau mendengarkan setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, sebentar kami juga akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, untuk berkat-Mu atas setiap kami Tuhan sampai dengan saat ini. Biarlah Kau pakai benda mati ini Tuhan Yesus untuk memperbesar kerajaan-Mu. Kau pakai gereja kami GBI Tampak Siring, Rayon 1D, GBI Gatot Subroto untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau pakai kami di kota Jakarta ini, di kota-kota di Indonesia ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, sama-sama katakan amin. God bless. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan Campus Crusade for Christ, dan Lauren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin. Seorang yang penuh roh dan hikmat.
Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Di tahun kemarin Tuhan memberikan anugerahnya dalam hidup kita. Kita boleh mengakhiri tahun kemarin. Dan kita mau mengawali tahun ini juga dalam anugerah Tuhan. Allah yang sama, Allah yang setia akan menuntun kita mengakhiri tahun ini dengan kemenangan Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Boleh angkat tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, tidak pernah mengecewakan. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku bangga, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi yang luar biasa. Katakan, Kau Allah yang setia, oh Lord, Bapa yang mulia,
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Biar inilah yang menjadi komitmen dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab kami punya Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel bagi kami ya Tuhan. Allah yang selalu menyertai kami. Dalam situasi kondisi apapun kami, Engkau tetap ada bagi kami. Bahkan di saat kami tidak setia sekalipun, Engkau tetap setia mendampingi kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau Bapa. Betapa panjangnya, luasnya, lebarnya kasih-Mu bagi setiap kami. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ingatkan kami Tuhan. Untuk kami bisa terus meresponi kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Untuk selalu hidup bersyukur. Untuk selalu hidup taat. Hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. Biar pagi hari ini, dimanapun kami berada, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kau melawat kami, Kau menjamah kami. Kau memberikan kami kesegaran yang baru di ibadah raya minggu ini ya Tuhan. Terima kasih. Jamah yang sakit ya Tuhan. Sementara firman-Mu disampaikan, kuasa-Mu menyembuhkan yang sakit. Kuasa-Mu menguatkan yang lemah. Kuasa-Mu membangkitkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita sekali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita percaya hari ini ada satu berita sukacita dari surga yang akan Tuhan berikan atas setiap kita. Menguatkan kita, membangkitkan iman kita. Amin saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini secara khusus kita akan sama-sama belajar dengan satu tema. Kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul change. Berubah atau perubahan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa masuk tahun 2022 ini
Gembala sidang kita mendapatkan satu tema yang luar biasa, ya, tuntunan dari Tuhan. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. The year of new paradigm. Paradigma itu berbicara pola pikir. Paradigma itu berbicara cara kita berpikir. Dan cara kita berpikir itu adalah hal yang sangat menentukan dalam setiap kehidupan kita manusia. Kalau pikiran kita salah, maka respon dan tindakan kita salah. Tapi kalau pikiran kita benar, maka respon dan tindakan kita itu pun akan benar. Nah, untuk ini saudara, Tuhan fokus di tahun 2022 ini ingin mengubah cara kita berpikir, saudara. Kita beralih dari cara pikir yang lama, pola pikir yang lama, kepada pola pikir yang baru. Cara pikir yang lama itu bicara cara pikir dunia. Cara pikir di luar kebenaran firman Tuhan. Tapi cara pikir yang baru itu cara pikir kerajaan surga. Setuju, katakan amin, saudara. Dan pikiran itu menentukan, saudara, setiap aktivitas kehidupan kita. Pikiran itu berbicara sesuatu yang di dalam. Yang di dalam itu menentukan yang di luar, saudara. Amin. Kalau di dalamnya benar, keluarnya benar. Kalau di dalamnya kuat, keluarnya kita pasti akan kuat. Kalau di dalam kita kuat, saudara, pikiran kita kuat, dipenuhi dengan pikiran-pikiran kerajaan surga, dipenuhi dengan pikiran-pikiran kebenaran firman Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi situasi yang di luar. Kita yang akan menguasai, mengendalikan yang di luar, bukan yang di luar yang akan menguasai kehidupan kita. Sampai sini yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, satu hal saya mau beritahu buat setiap gini, saudara. Untuk kita bisa mengalami perubahan dalam kehidupan ini, dasarnya kita harus memiliki pikiran yang benar. Pikiran itu menentukan perubahan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Nah, mari boleh tampilkan slide-nya. Saudara, saya akan awali dengan satu ayat firman Tuhan. Dari Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saya boleh katakan, satu ayat firman ini adalah jantung isi hati Tuhan untuk setiap kita manusia. Satu ayat firman Tuhan ini saudara, ini adalah satu kerinduan Tuhan yang besar untuk setiap kehidupan kita manusia, saudara. Tuhan ingin melihat setiap anak-anaknya, umatnya mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Dan memiliki kehidupan masa depan yang penuh harapan. Setuju katakan amin, saudara. Saya sampaikan sedikit. Ayat ini muncul di dalam Alkitab. Pada waktu itu ditujukan kepada orang-orang Israel yang sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, judul perikopnya adalah surat untuk orang-orang pembuangan. Nah, pada waktu itu orang Israel sedang dalam keadaan yang buruk. Dalam keadaan yang terpuruk. Kenapa? Karena dosa dan pemberontakan mereka. Karena penyembahan berhala mereka. Tapi di tengah-tengah situasi yang buruk, Tuhan datang. Tuhan ingin ingatkan kembali maksud dan tujuan Tuhan buat umatnya adalah bukan keadaan yang buruk. Bukan keadaan yang kecelakaan, tapi keadaan yang diberkati, keadaan yang baik-baik. Inilah tujuan hati Tuhan buat setiap umatnya. Amin, saudara. Hari itu Tuhan ingatkan kembali Israel. Ingat, tujuanku ini bukan hidup bukan untuk melihat umatku dalam kesengsaraan, penderitaan dan lain sebagainya. Tapi hari depan yang penuh harapan. Inilah tujuan hati Tuhan. Dan saya percaya juga tujuan hati Tuhan juga sama buat saudara dan saya. Dia ingin lihat hidup kita berubah. Dari kehidupan yang tidak baik menjadi kehidupan yang baik. Dari kehidupan yang tidak benar menjadi kehidupan yang tidak benar. Dari kehidupan tidak benar menjadi kehidupan yang benar. Dari kehidupan yang tidak diberkati menjadi kehidupan yang diberkati berlimpah-limpah. Dari kehidupan yang penuh dengan kegagalan menjadi kehidupan yang penuh dengan keberhasilan. Setuju katakan amin, saudara. Berapa banyak yang rindu hidupnya diubahkan. Mengalami keberhasilan, keberkatan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Nah, saudara, ini kerinduan Tuhan.
Tuhan janji ingin mengubah kehidupan kita. Dari kehidupan yang tidak baik menjadi baik. Tapi saya mau beritahu juga untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara. Untuk Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Tuhan butuh kerjasama dengan kita. Cara Tuhan bekerja memberkati hidup kita itu sifatnya partnership. Kerjasama. Bagian Tuhan itu berjanji dan menggenapinya. Bagian kita meresponi janjinya Tuhan. Amin saudara. Nah hari ini kita akan belajar. Bagaimana kita bisa meresponi janji Tuhan. Untuk kita bisa mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mengalami sesuatu yang berbeda. Dari gaya hidup yang lama menjadi gaya hidup yang baru. Nah sesuai dengan temanya. Judulnya change. Saya akan coba uraikan saudara. Bagi kita semua. Kunci-kunci untuk kita bisa mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Untuk memudahkan, saya akan coba uraikan kunci-kunci perubahan yang akan saya ambil dari huruf demi huruf dari kata change ini sendiri. Untuk memudahkan kita untuk mengingat saudara. Nah kata change itu ada terdiri dari 6 huruf ya. Yang pertama apa? C, kedua H, ketiga A ya. Lalu keempat N, kelima G dan yang keenam E. Nah kita akan lihat satu persatu dan kita akan tarik nilai-nilai rohaninya, berkat-berkat rohaninya. Dan waktu saudara menangkap dengan baik, maka cara pandang kita akan diubahkan Tuhan. Waktu cara pandang kita diubahkan Tuhan, hidup kita akan berubah, semakin diberkati Tuhan. Amin. Mari kita lihat kunci yang pertama untuk kita bisa mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Huruf C dimulai dari Christ in me. Sama-sama katakan Christ in me. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini kunci yang pertama. Untuk kita bisa mengalami kehidupan kita berubah. Untuk kita bisa mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman-Nya Yohanes pasal yang 15. Ayatnya yang kelima dikatakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dia berbuah banyak. Garis bawahi baik-baik. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jelas firman Tuhan ingatkan kita bahwa di luar aku, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Without Jesus, we nothing. Without Jesus, we have nothing. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa Tuhan, kita tidak bisa dapat apa-apa, saudara. Kenapa? Karena segala sesuatunya sumbernya dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa sadar, 2 tahun terakhir ini seluruh negara sedang digoncangkan oleh pandemik saudara. Ya COVID-19 ini. Tahukah saudara? Ini adalah alarm dari surga. Bahwa Tuhan sedang menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan. Dan hanya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Yaitu kerajaan surga. Katakan amin saudara. Dengan kata lain hari-hari ini. Di masa-masa pandemik. Tuhan lagi memanggil kembali umatnya. Ayo berbalik kepadaku. Ayo kembali kepadaku. Ayo kembali intim kepadaku. Ayo kembali melekat kepadaku. Ayo kembali lagi beribadah kepadaku. Kenapa? Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Ini kuncinya. Saudara, terjemahan asli kata Bapa dalam Alkitab itu Aba. Aba itu punya arti the source. Sumber segala-galanya. Saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini, ingat kita harus libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Melibatkan Tuhan itu berbicara apa? Keintiman dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, baca firman setiap hari. Every day. Kita cari Tuhan, melibatkan Tuhan saudara. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di awal-awal masa pandemik saudara, 1,5 tahun yang lalu, saya punya sahabat.
suami istri, saudara. Suaminya bekerja di salah satu perusahaan. Dan karena kondisi pandemik, suaminya mengalami yang namanya potongan salary. Dimulai dari potongan salary-nya 30%, 50%, bahkan sampai 70%, saudara. Di saat yang sama, suami istri ini punya 2 anak. Dan masih sekolah, saudara. Dan punya banyak kebutuhan yang harus dibayarkan. Kondisinya sulit. Kondisinya betul-betul menekan ekonomi dari keluarga ini. Saudara, lalu yang luar biasa, sahabat saya ini, suami istri ini adalah orang yang setia mengasihi Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu intim dengan Tuhan. Di masa-masa pandemik, mereka tetap rajin ibadah sekalipun online. Mereka rajin ikut doa-doa online lewat Zoom, saudara. Dan satu kali istrinya cerita ke suaminya. Dia bilang begini, "Pih, ini rasa-rasanya kalau kondisi begini terus, kita gak bisa bertahan. Tapi saya dapat hikmat dari Tuhan, tuntunan Tuhan. Saya mau coba deh jual makanan untuk bantu ekonomi kita." Dan tahukah saudara, suaminya tahu kalau istrinya ini gak pinter masak, gak pinter bikin makanan, saudara. Suami sampai nanya, "Kamu yang benar." Dia bilang, "Iya benar sih, saya udah doain." Yaudah deh kita coba. Dicoba, saudara. Apa yang terjadi? Waktu dicoba hari pertama, dia coba 1 menu, dia coba 2 menu. Apa yang terjadi? Hasilnya, saudara. Waduh, puji Tuhan, gagal rasanya, saudara. Lalu suaminya kaget, "Loh, kok rasanya gak enak?" "Iya ya, aduh, tapi kita coba lagi deh." Tapi di saat mereka berusaha, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tetap setia mencari Tuhan. Uji coba 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, saudara. Terobosan terjadi, saudara. Dia bisa dapat bikin 3 menu dan rasanya bisa diterima sama pelanggan. Bayangin, saudara, mulai hari itu orderannya mulai meningkat. Saudara. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, 1 hari itu bisa ada 25 orang order, 30 orang order. Sampai 1 kali suaminya bersaksi sama saya, dia bilang begini, "Pak Kris, ini rasa-rasanya kalau saya perhatikan, omset jualan makanan dari istri saya jauh lebih besar dari gaji saya waktu saya bekerja dalam keadaan sebelum pandemi. Ini kayaknya kalau begini-begini saya berhenti kerja aja deh, mendingan kembangin usaha istri saya." Saudara, hanya Tuhan yang sanggup melakukan terobosan seperti ini. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Christ in me, libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Sertakan Tuhan dalam kehidupanmu, saudara. Setelah masuk tahun 2022 ini kita tahu rasa-rasanya kita masih berada di dalam masa-masa yang sulit. Tahun 2022 ini rasa-rasanya kita masih masuk dalam banyak ketidakpastian. Tahun 2022 ini rasa-rasanya belum makin baik dalam hidup kita, tapi dengar baik-baik. Masuk tahun 2022, jangan lihat jalan yang sedang kau lalui, tapi lihatlah siapa yang menyertai engkau. Selama ada Yesus, kita akan tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun lewat jalan yang penuh dengan lembah kekelaman, sekalipun jalan yang penuh dengan api, jalan yang penuh dengan berbatuan, tapi kalau ada Yesus, kita tetap aman dan tetap diberkati Tuhan. Sebab Dia sumber segala-galanya. Amin. Saudara, mari kita lihat slide yang berikutnya. Saudara, satu kali, sekitar tahun 19, saudara, ada satu pria, dia memulai usaha berjualan keju, saudara. Dia mulai usaha kejunya, jualan keju dari satu tempat ke tempat, dari satu toko ke toko, menggunakan kereta kuda. Dan dia beri nama kudanya itu Pedi. Ya, dia suka panggil kudanya Pedi, kuda poni, saudara. Nah, dia mulai usaha kecil-kecilan. Dia ambil dari toko besar, grosir, lalu dia jual kembali reseller. Dari satu tempat ke tempat, saudara, pada waktu itu. Nah, hari demi hari, apa yang terjadi? Usahanya rasanya tidak signifikan. Penghasilannya, keuntungannya tidak signifikan, saudara. Sampai satu kali dia berpikir, dia putus asa, saudara. Dia ingin berhenti, untuk menjalankan usaha ini. Lalu tiba-tiba, ketika dia datang ke gereja, saudara, untuk dia beribadah. Lalu dia dengar khotbah, saudara. Pada waktu dia dengar khotbah, tidak kebetulan
khotbahnya itu tentang Matius 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu dia sadar, lalu dia berpikir, wah selama ini ada yang salah saat saya menjalankan usaha saya. Saya tidak mencari Tuhan, saya tidak melibatkan Tuhan. Mulai saat itu saudara, dia bilang sama kuda poninya, Pedi, kita ini salah selama ini. Kita tidak pernah cari Tuhan. Mulai sekarang, sebelum kita kerja, kita cari Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Mulai saat itu perubahan terjadi dalam usaha bisnisnya. Mulai hari itu setiap bangun pagi, dia tidak langsung kerja. Dia langsung lebih dulu cari Tuhan. Dia baca firman, dia doa, dia saat teduh saudara. Mulai hari terobosan demi terobosan terjadi saudara. Dagangan kejunya mulai diterima oleh banyak toko-toko. Bahkan hikmat, strategi-strategi dari Tuhan itu turun atas pria ini saudara. Pada waktu itu belum ada mesin pendingin ya untuk mengawetkan keju saudara. Tapi Tuhan kasih hikmat buat dia saudara. Dari dari bungkus yang dari aluminium foil. Saudara dia dapat ide seperti itu, dia bungkus menjadi satu pengawet saudara. Dan terobosan terjadi, revolusi dalam bisnis keju terjadi dari seorang pria ini saudara. Bahkan dia bisa kembangkan terus usahanya dan usahanya saudara. Bahkan dia dapat hikmat, ide inovatif saudara. Dia bikin stasiun TV juga khusus acara tentang keju saudara. Dan yang luar biasa, pria ini tercatat, nanti saudara bisa googling di Wikipedia. Nama pria ini adalah James Lewis Craft. Saya tidak perlu beritahu apa nama merek dari usaha orang ini. Tapi saya rasa saudara pasti tahu. Orang yang sangat melibatkan Tuhan. Orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Bahkan yang luar biasa. Dia setiap kali keuntungannya, dia sisihkan 25% saudara. Untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Usaha bisnisnya diberkati. Karena ada Tuhan di dalam bisnisnya. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Mari libatkan Tuhan saudara. Lalu yang kedua, kita lihat kunci untuk kita bisa mengalami perubahan. Kalau tadi Christ in me. Yang kedua ada huruf H. H itu berbicara apa? Hope. Mari tampilkan slide-nya. Pengharapan. Untuk kita bisa mengalami perubahan. Yang kedua, kita harus tetap punya pengharapan. Amin. Ibrani 6 ayat yang ke-19 dikatakan apa? Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara dengar baik-baik. Pengharapan ini punya dampak yang besar dalam kehidupan kita. Pengharapanlah yang akan menopang iman kita. Dan iman kitalah yang akan mempertemukan kita dengan mujizat Tuhan. Saudara. Slide tampilkan lagi. Satu kali ada satu kisah. Di sebuah kamar dari seorang anak kecil. Terdapat 4 lilin saudara yang sedang menyala. Lilin yang pertama bernama lilin damai. Lalu lilin damai ini dia berkata, saya bosan menyala di kamar ini. Lebih baik saya padamkan saja nyala api saya. Mati. Lalu lilin yang kedua, lilin cinta. Lilin cinta ini juga berkata yang sama. Saya juga bosan menyala terus di kamar ini. Lebih baik saya padamkan nyala api saya. Mati. Lalu lilin yang ketiga, lilin iman. Lilin iman ini juga berkata yang sama. Saya juga terus bosan. Menyala terus, tidak ada yang memperhatikan di sini. Lebih baik saya padamkan nyala api saya. Boleh tampilkan slide-nya terus. Lalu ketika 3 lilin sudah mati, tinggal 1 lilin yang menyala. Tiba-tiba sang pemilik kamar, seorang anak kecil itu masuk ke dalam kamarnya. Lalu dia kaget karena dia melihat 3 lilin di kamarnya sudah mati. Lalu dia menjadi takut, dia menjadi sedih. Lalu dia menangis. Slide satu lagi. Dia menangis. Lalu kata lilin yang masih menyala di kamarnya itu berkata kepada anak itu, "Nak, mengapa engkau menangis?" Lalu anak kecil ini berkata, "Saya takut, saya sedih. Karena 3 lilin di kamar saya sudah mati. Dan kamar saya sekarang semakin gelap dan saya jadi semakin takut." Lalu lilin yang masih menyala ini dia berkata, "Nak, jangan takut.
Jangan sedih. Karena masih ada aku yang tetap menyala. Dan kalau aku masih menyala, kita masih punya kesempatan untuk menyalakan 3 lilin yang mati tadi. Lalu anak kecil ini bertanya, kamu lilin apa? Kamu lilin siapa? Lalu lilin ini menjawab, saya lilin pengharapan. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Apapun yang sedang kau alami hari-hari ini. Engkau mungkin mengalami kehilangan demi kehilangan. Engkau mungkin mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi selama engkau masih punya pengharapan, engkau masih punya kesempatan untuk melihat apa yang hilang itu kembali dalam hidup saudara. Amin. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan pengharapan kita. Amin saudara. Kemarin saya mendoakan satu ibu yang anaknya positif COVID Omicron. Lalu ibu ini menjadi ketakutan. Dia telepon saya minta didoakan. Waktu dia telepon nangis-nangis saudara. Tapi saya bilang sama ibu-ibu harus tetap kuat. Harus tetap percaya. Iya Pak, saya takut kalau saya tertular Pak. Saya punya komorbid. Iya saya ngerti Ibu. Saya bisa merasakan tapi harus tetap tenang Bu. Tetap tenang. Dia nangis terus gak karuan. Dia ketakutan saudara. Lalu tiba-tiba saya bilang begini saudara. Bu, pengharapan kita hanya pada Tuhan. Percaya. Tuhan pasti berikan umur panjang bagi kita. Bu, ibu kan nanti masih akan lihat. Ibu masih mau lihat. Ibu nanti akan punya cucu. Karena anaknya baru menikah beberapa bulan yang lalu. Ayo miliki pengharapan. Nanti ibu juga akan melihat. Anak kedua ibu juga akan menikah. Nanti akan punya cucu lagi. Ayo Bu, semangat, semangat. Dia mulai mikir, iya ya Pak, iya ya. Jangan fokus dengan hasil positif atau negatifnya. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Amin saudara. Waktu saya berbicara seperti ini, ibu ini menjadi dikuatkan kembali saudara. Saudara, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin saudara. Termasuk engkau yang bergumul untuk perubahan dari anggota-anggota keluargamu saudara. Serahkan saja pada Tuhan. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan saudara. Saudara dengar baik-baik. Manusia tidak bisa mengubah manusia. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia saudara. Amin. Suami tidak bisa ubah istri. Istri tidak bisa ubah suami. Orang tua tidak bisa ubah anak. Anak tidak bisa ubah orang tua saudara. Apalagi anak mantu mau ubah mertua. Nggak bisa. Nggak bisa. Cuma Tuhan yang sanggup mengubah hati manusia saudara. Amin. Satu kali ada seorang ibu saudara. Waktu saya kunjungan dulu sebelum pandemi. Di rumah-rumah jemaat. Lalu tiba-tiba waktu saya lagi di salah satu rumah jemaat. Pendoa kami, dia bawa satu ibu. Lalu dia bilang, Pak, ibu ini minta didoakan. Oh ya udah boleh. Lalu saya tanya, mau didoakan apa Bu? Lalu ibu ini jawab, Pak, tolong doakan Pak. Suami saya, kenapa suaminya udah 4 tahun gak pulang ke rumah Pak. Gak ada kabar, gak ada berita apapun. Lalu saya bilang sama ibu ini, Bu, tetap berharap sama Tuhan. Tetap berdoa. Kita doakan. Cuma doa Pak? Iya cuma doa. Nggak ada lagi cara yang lain. Baik Pak. Kita doakan saudara. Doa. Lalu setelah saya doakan. Nah saya waktu itu doakannya pegang perkataan firman Tuhan. Saya katakan Tuhan. Biar saat ini. Dimanapun suaminya ibu ini berada. Roh Kudus jamah hatinya. Roh Kudus insafkan hatinya. Karena pekerjaan Roh Kudus menginsafkan hati manusia. Amin saudara. Nah saya perkatakan itu saudara. Dan apa yang terjadi saudara, selesai dia pulang. Tapi saya kasih pesan, ibu di rumah juga harus tetap berdoa. 4 bulan kemudian saudara, saya dapat kabar dari pendoa saya, tim doa kita. Dia bilang nih, Pak ingat gak ibu yang kita doain waktu itu? Oh ya ingat, kenapa? Pak luar biasa, mujizat terjadi. Kenapa? Suaminya pulang Pak, oh puji Tuhan. Lalu teman saya bilang gini, Pak bukan cuma suaminya pulang. Suaminya pulang bawa uang banyak Pak, puji Tuhan. Lalu saya sambil bercanda, ingat kita enggak? Enggak Pak, ya puji Tuhan juga. Gitu. Ya enggak apa-apa, yang penting harus tetap ingat Tuhan. Amin saudara. Saudara, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup ubahkan hati manusia. Jangan pernah berhenti berharap. Selama manusia hidup, manusia itu masih punya kesempatan untuk dia diubahkan saudara. Ayo bangkit. Semangat, selama masih ada Tuhan,
masih ada pengharapan. Katakan amin. Yang jomblo-jomblo, semangat. Amin. Yang single-single, semangat. Aduh saudara, saya bersaksi sedikit saudara ya. Ini keluarga saya di tempat ini kan. Aduh, saya bertahun-tahun juga bergumul untuk pasangan hidup saudara. Dari tahun ke tahun, usia bertambah. Ukuran perut juga bertambah saudara. Semuanya bertambah, aduh. Tapi gak ada tanda-tanda tuh pasangan hidup datang. Bahkan sampai satu kali, saya ingat ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Saya pelayanan di salah satu kota di luar Jawa saudara. Selesai ibadah, salam-salaman sama pengerja. Lalu salah satu pengerjanya, dia bilang gini, Pak Pendeta, salam ya buat istrinya di Jakarta. Lalu saya bilang, Pak, maaf saya belum menikah. Oh, masih single ya? Emang usianya berapa? Waktu itu usia 37, saya bilang usia 37 Pak. Wah, bupati dong. Apa tuh? Bujangan kepala 3. Uset, saya bilang gitu. Saya bilang begini, aduh maaf Pak, saya bukan bupati. Tapi saya anggota Kejora. Apa tuh? Kelompok Jomblo Gembira. Saya gituin aja saudara. Aduh, tapi saya tidak menjadi lemah iman saya. Saya tidak menjadi kecil hati. Saya tetap kuat dan tetap berharap. Bahkan semakin lagi berharap kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Di masa pandemi ini Tuhan buka pintu jodoh dalam hidup saya. Tuhan berikan saya pendamping hidup saudara. Amin. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu rasa-rasanya saya pengen samperin Bapak itu lagi. Saya mau bilang, Pak saya sekarang udah tidak jadi bupati lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara. Terus berharap, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lalu slide yang berikutnya. Kunci untuk kita bisa mengalami perubahan yang ketiga. Kalau yang tadi kedua hope, yang ketiga kita lihat sekarang. Ada huruf A. A itu bicara range. Range itu bicara apa? Keteraturan. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita bisa mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita harus punya aturan dalam kehidupan ini. Ada banyak orang, anak-anak Tuhan, orang Kristen, hidupnya tidak diberkati atau hidupnya sering mengalami kegagalan demi kegagalan. Bukan karena Tuhan tidak memberkati orang ini. Tapi karena orang-orang ini hidupnya sembarangan. Tidak mengikuti yang namanya aturan-aturan yang ada. Dalam pekerjaan ada aturan saudara. Dalam usaha bisnis ada aturan. Dalam pelayanan juga ada aturan. Dalam rumah tangga pun juga ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Dan waktu kita hidup dalam keteraturan ini, maka kita akan lihat perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Tahukah saudara kita punya Tuhan yang teratur? Kejadian 1 kalau saudara pelajari. Tuhan menciptakan bumi, langit dan isinya secara teratur saudara. Dan Tuhan juga ingin lihat hidup kita teratur. Ada banyak orang hidupnya stuck. Tidak mengalami peningkatan. Kenapa? Karena hidupnya sembarangan. Ayo untuk kita bisa melihat perubahan di tahun 2022 ini. Kita harus hidup di dalam keteraturan. Amin. Aturan firman Tuhan harus kita taati. Aturan dalam usaha, bisnis, rumah tangga. Aturan dalam kesehatan, cara makan, pola makan saudara. Termasuk pengaturan dalam pengelolaan keuangan. Itu juga harus kita punya aturannya. Saudara, saya punya prinsip dalam mengatur keuangan. Prinsip yang pertama, kalau untuk saya mengelola keuangan saya, nomor 1 harus sesuai kebutuhan. Teman-teman bilang, Kris beli barang ini, nih beli handphone ini, bagus nih. Tapi saya lihat, enggak, saya belum butuh, saya masih punya handphone, masih bisa saya pakai. Aman saya, saudara. Lalu prinsip yang kedua, mengatur keuangan sesuai kemampuan. Mungkin saya tahu saya butuh, tapi saya tahu juga saya belum mampu. Saya nggak akan paksakan diri untuk saya mengeluarkan uang sembarangan, saudara. Aman hidup saya, saudara. Aman. Kenapa? Karena saya pakai 2 prinsip ini mengatur keuangan. Ayo, maaf dalam tanda petik, biasanya kaum Hawa nih ya, suka lapar mata. Kalau ke mal-mal atau kemana-mana, aduh barang masih ada di rumah, pengen beli yang baru dan lain sebagainya. Satu kali ada suami yang cerita, Pak saya bersyukur nih istri saya udah jarang ke mal. Puji Tuhan dong, tapi enggak juga Pak. Istri saya memang jarang ke mal, tapi tiap hari sekarang tukang paket datang ke rumah Pak.
ternyata belanjanya di online, sama juga. Kata suaminya, senyum istri saya merobek kantong saya, Pak. Saudara, ayo atur kehidupan kita, amin. Nah, huruf yang berikutnya, saudara. Untuk kita bisa mengalami perubahan, ada huruf N. N itu bicara apa? Now. Now itu bicara sekarang. Jangan menunda-nunda, saudara. Lupakan, tinggalkan paradigma yang lama yang suka menunda-nunda pekerjaan. Tinggalkan. Musuh terbesar dari perubahan adalah penundaan, saudara. Pernah dengar istilah tarsok? Pernah? Entar besok aja, besok aja. Nah, itu akan nambah masalah dalam hidup kita, saudara. Kita yang bekerja, ya, kalau hari ini kita bilang besok aja selesaiinnya lah. Besok nambah lagi kerjaan yang baru. Tunda lagi, besok ada lagi yang baru. Numpuk, saudara. Malah jadi masalah. Ayo tinggalkan cara menunda-nunda. Bahkan yang paling gampang saya ambil contoh, yang paling sederhana saya ambil contoh, saudara. Berapa banyak kita nih ya yang suka diet, punya keinginan diet. Pokoknya mulai besok malam saya nggak mau makan malam. Pas besok malam diundang temennya makan malam, saudara. Lalu dia bilang apa? Aduh, diundang makan. Besok aja deh dietnya. Pas besoknya mau diet, saudara. Dapat lagi kiriman makanan dari temennya. Dia lihat, aduh sayang, makan aja deh, besok lagi aja deh dietnya. Every day tomorrow, saudara. Apa yang terjadi? Nggak bisa diet. Mau pakai cara diet apapun juga nggak bakal bisa. Kan cara diet banyak ya, program diet ya. Diet apa tuh? Diet karbo, diet keto, betul ya? Diet mayo. Nah, saya diet mayo tuh, mayoritas gagal. Itu saya tuh, saudara. Nah, begitu tuh. Waduh. Ayo, jangan menunda-nunda. Supaya saudara bisa mengalami perubahan dalam kehidupanmu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Huruf yang berikutnya, saudara. Ada huruf G. G bicara apa? Go, bergerak. Jangan malas, rajin. Jangan cuma bermimpi, tapi juga harus meraih mimpi, mengejar mimpi, saudara. Tinggalkan gaya hidup malas. 2022 ini rubah paradigma kita. Jangan lagi bermalas-malasan. Ayo bergerak, rajin. Tentu di saat-saat ini perhatikan juga protokol kesehatan ya. Terapkan 6M dan lain sebagainya. Rajin, saudara. Sifat ini yang harus kita miliki. Coba slide lagi berikutnya. Kita lihat ayat firman Tuhan ya, saudara. Saudara, satu kali Tuhan menegur Yosua. Ditujukan untuk orang-orang Israel. Kenapa? Karena waktu itu Tuhan udah kasih tanah kepada ke-12 suku Israel. Tapi masih ada beberapa suku yang tidak menduduki tanah. Tuhan bilang, katakan begini. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudara dengar baik-baik. Tuhan setiap hari berikan berkat buat kita. Tapi berkat itu tidak hanya langsung turun dari langit menimpa kita. Tapi berkat itu harus kita kerjakan. Berkat itu harus kita raih. Berkat itu harus kita kejar, saudara. Amin. Mari kita lihat satu contoh lagi. Waktu kisah orang Israel 40 tahun di padang Mesir. Slide yang berikutnya. Pada waktu itu Tuhan bilang sama Musa. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan perhatikan, memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Saudara garis bawahi kata memungut. Kata memungut itu berbicara rajin. Kata memungut itu berbicara aktif. Ada satu gerakan, saudara. Tuhan gak bilang sama Musa nih, Musa, besok aku akan kirimkan roti dari langit. Suruh orang Israel semua mangap mulutnya ke langit. Turun. Enggak, Tuhan gak bilang gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Pungut, pungut, pungut. Amin. Anak-anak muda harus rajin. Amin. Harus rajin. Untuk kita bisa lihat perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lalu yang terakhir, saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Yang terakhir, kunci untuk kita bisa mengalami perubahan dari huruf E, yaitu excited. Sama-sama katakan excited. Excited itu bicara apa? Sukacita,
bergairah, semangat saudara. Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah saudara. Saudara, waktu Paulus tulis ayat ini, kondisi Paulus sedang ada di dalam penjara. Karena surat Filipi dikenal surat dari dalam penjara saudara. Ada pemandangan yang aneh. Kok bisa ya orang yang di dalam penjara nasehatin orang yang di luar penjara untuk bersukacita. Padahal keadaan yang berat adalah yang di dalam penjara saudara. Kenapa? Karena Paulus memiliki paradigma yang benar. Karena sukacita sejati bukan datang dari luar, tapi datang dalam hati. Amin saudara. Sukacita sejati hanya datang dari Roh Kudus. Dari damai sejahtera Allah saudara. Saudara dengar baik-baik. Sukacita itu penting untuk kita miliki. Untuk kita bisa melihat perubahan. Kenapa? Saya beri satu quotes buat setiap kita. Saudara dengarkan baik-baik. Apapun yang kita anggap berat dalam hidup ini untuk kita kerjakan, untuk kita hadapi. Tetapi kalau kita menjalaninya dengan sukacita, maka yang berat itu akan jadi ringan dengan sendirinya. Setuju katakan amin saudara. Happy aja saudara. Ambil contoh ya, biasanya sebelum pandemik atau level 1 lah PPKM. Hari Senin kita mau kerjakan, bangun pagi udah mikir aduh. Hari Senin, hari pertama, aduh kerjaan banyak numpuk, aduh jalanan macet, aduh mau kerja macet, nggak kerja kredit yang macet, aduh bingung gitu kan, aduh gimana ya. Tapi saudara, ketika kita berpikir, kita jalani dengan sukacita, maka yang berat itu akan jadi ringan. Amin. Saudara, saya mau tanya buat setiap kita, hidup ini berat nggak saudara? Hidup ini berat nggak? Jangankan hidup Pak Pendeta, perut saya udah berat banget. Saudara, hidup ini berat. Saya tahu, apalagi keadaan pandemi COVID ini, berat. Tapi jangan kehilangan sukacita saudara. Amin. Selama engkau masih punya sukacita, engkau akan ringan untuk menjalani hidup ini. Dan sukacita itu hanya berasal dari surga. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari yang di rumah-rumah, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau bersertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi katakan sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau bersertaku. Sekalipun topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau. Mari angkat tangan kita, katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Kami puji Tuhan, ku sembah. Sekali lagi katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya terjadi seperti apa yang Kau percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Yes, terima dalam nama Yesus. Rajikan kemurahan selalu mengikutiku. Kami puji Tuhan, kami sembah ya Tuhan. Mari tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita sejenak di hadapan Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Tuhan rindu lihat hidup kita mengalami perubahan. Dari kehidupan yang tidak baik menjadi kehidupan yang baik. Dari kehidupan yang tidak diberkati menjadi kehidupan yang diberkati. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, di padang gurun sekalipun, Tuhan rindu ingin membuka jalan bagi setiap kita.
Tetapi ingat, ada bagian Tuhan dan ada bagian kita yang harus kita lakukan. Change Christ in me. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Intim dengan Tuhan. Doa, muji, nyembah, baca firman setiap hari. Melekat dengan Tuhan. Hope, terus miliki pengharapan. Karena selama ada pengharapan, kita masih punya kesempatan melihat mujizat Tuhan terjadi. Arrange, mulai hidup dalam aturan demi aturan. Jangan lagi hidup sembarangan, tapi hiduplah penuh dengan keteraturan Tuhan. No, jangan lagi menunda-nunda. Tinggalkan kebiasaan menunda-nunda. Go, bergerak, rajin. Dan yang terakhir, excited. Harus bersemangat, bersukacita, saudara. Karena selama engkau bersukacita, engkau bisa melewati situasi kondisi yang berat sekalipun. Karena waktu kita bersukacita, maka kita akan mengalami yang berat itu akan menjadi ringan untuk kita lewati. Taruh tangan kanan saudara di atas kepalamu. Berkat-Mu atasku melimpah. Dengan iman katakan. Yang di rumah-rumah juga, ayo. Ya Tuhan, ya Tuhan, selalu. Sekarang taruh kedua tanganmu di atas kepala ya saudara. Dengan iman ya saudara. Dengan iman. Ayo terima mujizat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, Jesus. Makasih Tuhan, thank you Lord. Mari sebelum kita pulang kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Yang begitu indah Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, atas firman-Mu Tuhan. Kami mau diubahkan hidup kami Tuhan bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami terus melibatkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau taruh pengharapan kami Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau gak mau menunda-nunda pekerjaan Tuhan Yesus. Kami mau rajin Tuhan dan kami mau terus bersukacita dalam setiap keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Maupun yang ada di rumah Tuhan yang melakukan ibadah online Tuhan Yesus. Jagai kesehatan mereka Tuhan dan keluarga mereka. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Tuntunan penyertaan-Mu ajaib dan sempurna buat setiap anak-anak-Mu. Berkati pekerjaan mereka, aktivitas mereka, usaha mereka, studi mereka. Biarlah mereka selalu dalam track-Mu Tuhan. Mereka selalu dalam rancangan-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat Pastor Christian Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati dalam segala aspek kehidupannya, pengembalaannya, pelayanannya. Kau berkati Tuhan Yesus. Berkati juga keluarganya, keluarga besarnya Kau yang sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kamu Pastor Niko Nyotora Harjo. Ketua rayon kami, Pastor Kiki Haryadi dan Ibu, biarlah perlindungan-Mu sempurna Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah seperti minyak dari kepala Harun dan turun ke janggutnya, begitulah isi hati-Mu Tuhan, visi-Mu turun buat setiap hamba-hamba-Mu ini dan sampai pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan siang hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan.
Terima kasih Tuhan, biarlah Kau berkati, Kau terus campur tangan, Kau terus bekerja Tuhan atas bangsa ini dalam menanggulangi COVID ini. Kau berkati struktur pemerintahan yang ada Tuhan, dari Presiden kami Pak Jokowi dan aparat-aparat yang ada di bawahnya, DPR, MPR, TNI, Polri, semuanya Kau yang berkati Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di setiap kursi pemerintahan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada siang hari ini. Sebentar kami akan pulang satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah Engkau sertai perjalanan kami, berkati minggu-minggu ke depan, kalau mungkin kami akan kembali ibadah online. Kami percaya dan yakin Tuhan, kami terus bisa menyembah, memuji-Mu walaupun kami di rumah saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang melimpah, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di sorga melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari lebih lagi sambil bertepuk tangan buat Tuhan. Nyatakan dengan imanmu, kami diberi kuasa kembali Tuhan. Sama-sama nyanyikan lagi, come on. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, amin. Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi dengan iman. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan dulu, sekarang dan selamanya.